Shalom, tetap optimis, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus. Dan saya yakin saudara tetap bersemangat hari ini untuk melakukan seluruh aktivitas. Sebelum kita memulai, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, saatnya Engkau berbicara bagi kami. Bukan hanya mereka yang mengikuti perenungan ini diberkati dan dilawat Tuhan, tetapi hamba-Mu juga diberkati dan dilawat Tuhan. Karena itu firman-Mu adalah pelita bagi jalan kami dan juga menjadi pedang bermata dua. Oleh karena itu Tuhan, terima kasih berbicara bagi kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, tema kita pada hari ini khusus di perenungan ini yaitu bicara tentang tips dalam melupakan masa lalu. Tips melupakan masa lalu. Wah, ini penting sekali. Jadi tips melupakan masa lalu ini seperti apa? Nah, di dalam kebenaran firman Tuhan, saudara, Paulus pernah berkata di dalam Filipi pasal yang ketiga, saudara, yaitu di ayat yang ke-13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, tips untuk melupakan masa lalu itu adalah bagian yang tidak mudah tetapi dapat kita kerjakan dengan penuh kerendahan hati dan ketaatan. Nah, saudara, di dalam kebenaran firman Tuhan kalau kita baca dari ayat pertama sampai dengan ayat 12 turun-turun ke bawah lagi, saudara, ini ayat yang begitu luar biasa sekali karena konteks ini adalah Paulus ketika ada dalam penjara. Nah, poin-poin ini menjadi penting sekali. Tips dalam melupakan masa lalu. Yang pertama adalah untuk kita dapat melupakan masa lalu. Yang pertama yaitu kenali dirimu dan pahami siapa dirimu sesungguhnya. Nah, ini penting sekali. Banyak orang yang tidak mengenal dirinya, saudara, sehingga akhirnya dia susah untuk move on, dia susah untuk cepat kembali kepada satu posisi yang baik menurut pandangan Tuhan karena dia tidak bisa mengenali dirinya secara pribadi. Apa tuh mengenali dirinya secara pribadi? Yaitu dia tahu persis bahwa ada masa lalu yang pernah dia alami dan masa lalu itu yang dialami itu sering sekali dia tidak ingat, tetapi itu malah mengganggu dalam kehidupan rohani dia. Nah, ini penting sekali kita kenali diri kita dan kita kenali kelemahan kita. Nah, waktu kita kenali diri kita di saat bersamaan kita mengenali tentang kelemahan kita. Yang kedua adalah kita berani mendeklar tentang siapa diri kita. Tadi mengenali diri kita dulu, kita kenal diri kita. Yang kedua adalah kita berani mendeklar siapa diri kita. Bahwa kita pernah jatuh, kita pernah salah, kita pernah buat kesalahan di masa lalu. Itu perlu harus dideklar, saudara. Deklar itu di hadapan Tuhan. Nah, ini penting menjadi tips untuk kita dapat melupakan, saudara. Jadi waktu kita udah mengenal diri kita, bahwa kita ini punya kelemahan, yang kedua lagi kita harus mendeklar. Jadi waktu kita udah kenal diri kita dan kita mendeklar tentang kelemahan kita, maka kita mudah sekali untuk dapat melupakan masa lalu. Nah, ini penting sekali, saudara. Kalau kita tidak berani mendeklar, saudara, maka sebenarnya saudara sedang bersembunyi di dalam sebuah masa lalu itu sendiri. Dan yang ketiga adalah bukan hanya mendeklar, tetapi dia harus punya keyakinan teguh bahwa apa yang dia sudah sampaikan pada Tuhan, Tuhan sudah ampuni dan Tuhan tidak mengingat dia itu kesalahan itu lagi. Maka oleh karena itu dia harus bergerak keluar, yaitu melupakan semuanya itu. Maka tips ini menjadi penting sekali untuk kita dapat melupakan tentang masa lalu kita. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Kristus, jangan berputar-putar dengan masa lalumu, tetapi kenali dirimu, berani mendeklar dan meyakini bahwa apa yang kau deklar sudah Tuhan lupakan dan Tuhan sudah ampuni. Maka hari ini engkau melangkah dengan penuh kepastian. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, terima kasih. Hari ini kami disadarkan kembali oleh Tuhan untuk mampu melupakan masa lalu kami, supaya kami dapat berjalan dengan cepat, penuh dengan inovasi kreatif, dan kami yakin dan percaya bahwa ke depan ini langkah kami lebih ringan dan Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap optimis, jaga kesehatan. Tuhan pasti berkati saudara sekalian. Shalom.